ketika Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi yang mati dalam kesyirikan. Oke? Kemudian Allah mengatakan orang yang melakukan syirik berarti dia telah melakukan apa? Dosa yang sangat besar. Kalau memang ada mantra dari dukun bahwa mantra itu yang kemudian membuat pandangan wanita cantik tadi bisa jadi tertarik kepada kita yang jelek. Nah, coba kita perhatikan. Banyak hari ini secara fakta kita sampaikan ya, itu istri-istri dukun malah jelek. Ya, istri-istri dukun jelek. Betul. Nah, seandainya dukun ada mantra itu, maunya dia yang duluan membaca itu, biar istrinya cantik, biar istrinya kayak artis gitu. Artis gitu ya. Ya ini kan jadi aneh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat USA Ustadz Sayuti Ambia di channel Ustadz Sayuti Ambia dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara bincang-bincang seputar Islam. Nah, hari ini kita ada tema yang menarik ya, yang insyaallah kita akan bincang-bincang dengan Ustadz kita, Ustadz yang mulia Ustadz Sayuti Ambia, tentang syirik. Jadi Ustadz, bagaimana bahaya syirik Ustadz dalam Islam, dalam pandangan Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz Al-Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kawan-kawan semuanya, yang semoga kita dimanapun berada selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang syirik dalam Islam itu adalah perkara yang tidak dianggap perkara ringan. Islam memandang perkara syirik adalah perkara berat, perkara besar. Nah, jadi pastinya Allah tidaklah ingin hambanya ini melakukan kesyirikan kepadanya, melakukan ya sekutu, ya tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah bahagia pada konsekuensi kita orang yang bertauhid kepada Allah. Namanya saja tauhid, kita harus menjadi orang yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berikrar kepada Allah, dan ini adalah ikrar yang sudah kita sama-sama ikrarkan dari semenjak kita dalam kandungan. Ya, bahkan semenjak kita ditiup ruh, di awal peniupan ruh kepada kita seorang insan, kita telah membuat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada kita setiap insan. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Dan semua kita pada saat itu menjawab apa? Ya, aku naik saksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Dan kita kemudian berikrar asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita telah naik saksi bahwa Allah itulah esa, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah saja. Dan kemudian juga bahwa yang namanya kita seorang muslim pasti paham surah Al-Ikhlas, di mana kita telah juga melakukan ikrar di hadapan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Dan kemudian juga dalam peribadatan tidak boleh kemudian kita seorang muslim melakukan dualisme niat dalam peribadatan. Kita menyembah Allah juga menyembah yang lain. Dan bagi kita seorang muslim, makanya yang paham akan surah Al-Fatihah, merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau saja kami beribadah, tunduk patuh, dan hanya kepada engkau pula saja kami memohon pertolongan. Nah, di sini berarti bagi kita seorang muslim yang telah berikrar dengan ketauhidan ini, konsekuensinya apa? Ya, jalankan tauhid dengan semurni-murninya. Murnikan keimanan kita kepada Allah tanpa ada tercampur sedikit pun dengan nilai-nilai kesyirikan. Itu konsekuensi bagi yang sudah bersyahadat. Kalau enggak, berarti kita adalah orang yang dusta. Kita adalah orang yang sedang berbohong. Kita adalah orang yang sedang memiliki berarti nilai-nilai kemunafikan. Karena lisan kita dengan perbuatan kita, hati kita tidak punya, nggak sinkron, tidak sinergi, dan tidak memiliki integritas dalam tauhid. Bagaimana maksud integritas seorang muslim dalam bab tauhid? Lisan, ya, hati dengan perbuatannya itu semua mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang paham akan ayat Quran seperti misal surah Al-Ikhlas, bagi yang mereka paham akan surah Al-Fatihah, tak akan pernah mungkin mereka
melakukan kesyirikan. Nah, karena memang nanti ya konsekuensi bagi orang yang bertauhid kepada Allah adalah mereka harus menjauhi semua bentuk kesyirikan. Dan itu sangatlah bahaya. Tadi Ustaz Al-Fajar bertanya bagaimana itu bahayanya syirik. Iya. Bagaimana syirik dalam pandangan Islam. Dan itu sudah kita sampaikan bahwa inna syirka la zulmun azim. Allah sendiri yang katakan dalam Quran surah Luqman bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, di sini kok zalim sih? Karena hari ini Ustaz Al-Fajar ketika kita mendengar kalimat kezaliman itu sering adalah antar sesama manusia saja. Menganiaya, memukul, mengambil harta orang lain. Itu zalim. Ya, itu benar juga kezaliman yang terjadi sesama manusia. Namun ada kezaliman yang lebih besar pada itu, yaitu ketika kita seorang hamba menzalimi Allah. Bagaimana bentuk kezaliman seorang hamba kepada Allah? Ketika kita mengatakan Allah esa, tapi nyatanya malah kita tidak mengesahkan Allah. Kita masih melakukan kesyirikan. Ini kezaliman besar. Ya, Allah pasti cemburu melihat hambanya itu kok tidak menuhankan Allah. Yang padahal Allah lah yang telah memberikan kepada kita segala nikmat. Mana yang bukan pemberian Allah hari ini? Semua yang kita nikmati adalah pemberian Allah. Dan kita dituntut oleh Allah kemudian untuk mengesahkan Allah, mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufurinya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar ketika Allah mengatakan bahwa syirik itulah dosa besar. Nah, bagaimana kemudian efek? Ya, betul. Bagi pelaku syirik bagaimana sih nantinya, gitu kan? Nah, makanya kalau kita kembali membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, kita akan banyak dapati dalil di dalamnya tentang bagaimana Allah mengkhabarkan kepada kita bahaya dari syirik. Di antaranya dosa syirik itu bagi yang tidak bertobat. Semasa hidupnya dia tidak bertobat dan kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik. Dan syirik di sini pastinya yang kita maksud syirkul akbar, syirik besar, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya, ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah. Di sini juga disebutkan lagi apa? Faqad iftara itsman 'azima. Di akhir ayat surat An-Nisa ayat 48. Apa yang disampaikan dalam firman Allah di dalam ayat tersebut? Sesungguhnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik ataupun siapapun orang yang melakukan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu pun bagi yang Allah kehendaki. Gitu kan? Kemudian apa yang menariknya ketika Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi yang mati dalam kesyirikan. Oke. Kemudian Allah mengatakan orang yang melakukan syirik berarti dia telah melakukan apa? Dosa yang sangat besar. Dosa syirik. Di sini disebutkan apa? Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa saja yang melakukan yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah melakukan ataupun berbuat dosa besar. Jadi syirik itu adalah dosa besar dan dosa paling besar. Tidak ada yang menyamai itu. Iya, enggak ada. Jadi Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kan beliau menulis itu beberapa jenis dosa-dosa besar. Ada 70-an, ada 60-an lebih, ya. Ada 70, ya. Lebih kurang lebih jenis-jenis dosa besar yang beliau nikilkan dalam kitab beliau Al-Kabair. Dan posisi pertama adalah, dan ini sepakat para ulama, betul. Dan itu terdapat dalam hadis juga. Dan para ulama telah sepakat dalam bab ini bahwa dosa yang paling besar dan itu menjadi puncak pertama adalah kesyirikan. Jadi Ustaz Al-Fajar dan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama bahaya syirik itu apa tadi? Tidak akan mendapatkan keampunan. Dan kalau udah mendapatkan keampunan di akhirat di mana apa posisinya? Ya di neraka. Betul? Enggak mungkin orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan keampunan Allah. Enggak mungkin kemudian orang yang sehari-hari dalam kesyirikan kemudian ketika meninggal dimasukkan ke dalam surga Allah. Enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Maka dari itu surah Al-Bayyinah misalnya salah satu dalil yang bisa kita nukilkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Kemudian orang-orang musyrik, mereka di akhirat apa? Fi nari jahannam. Mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Di sini ditutup oleh Allah ayatnya apa? Mereka lah seburuk-buruk manusia. Siapa? Orang kafir dan orang musyrik.
Ya, jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita ingin tanyakan siapa makhluk Allah yang paling buruk di atas permukaan bumi, Ya. kecuali melainkan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan juga bukan hanya itu. Bukan hanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu maksudnya bahaya dari syirik, tapi ada dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan haram surga. Jadi orang syirik haram surga. Dalam redaksi ayat tadi kan dia akan masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Jadi ternyata tidak hanya sampai di situ saja Ustaz Al-Fajar. Tidak hanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi yang tidak bertobat semasa hidupnya. Ternyata dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Surga baginya diharumkan surga. Diharumkan surga. Itu Allah nyatakan sendiri dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Tegas. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Di sini coba kembali juga Allah katakan apa? Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa saja orangnya. Siapa sih orangnya gitu kan? Yang intinya dia siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Apakah sudah titik sampai di sini ancamannya? Belum. Masih koma. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembali orang musyrik ini gimana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak adalah bagi orang-orang zalim. Ya di sini disebutkan bahwa kesyirikan itu kezaliman lagi. Ya ini kezaliman paling besar. Ya kezaliman kepada Allah langsung. Dan ini berarti orang ya wajar lah. Ya pelaku dosanya dosa besar. Kenapa dianggap dosa besar? Toh kita ketika menzalimi manusia aja, mengambil harta orang lain, itu juga adalah kezaliman besar. Itu juga dianggap dosa besar. Mengambil harta orang lain, memfitnah orang lain, kan itu bentuk-bentuk dari kezaliman. Itu dosa besar. Nah, bagaimana kalau kezaliman itu dilakukan kepada Allah? Maka lebih berat lagi. Maka kata Allah apa? Semua tentang kesyirikan itu adalah dianggap kezaliman besar. Kemudian apa? Nanti di akhirat ketika mereka Allah haramkan surga, kemudian Allah masukkan dan tempatkan mereka ke dalam neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Tidak ada bagi orang-orang musyrik penolong, satupun penolong nanti pada hari kiamat yang dapat mampu menolong mereka. Walaupun anak mereka soleh, tidak bisa menolong juga. Tidak. Allah. Tidak. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Musyriknya tapi syiriknya syirik besar. Ya. Jadi kawan-kawan, ternyata ngeri sekali ya bagi orang yang melakukan kesyirikan, apalagi mati dalam keadaan syirik Ustaz ya. Betul. Dalam keadaan musyrik kepada Allah. Jadi Ustaz, ada nggak yang lebih bahaya daripada dalil-dalil yang Ustaz sebutkan tadi, yang lebih mengerikan lagi ternyata efeknya? Iya, bagus. Jadi sebenarnya dengan apa yang telah kami sebutkan beberapa dalil tadi itu sudah cukup menjadi ancaman berat dan besar bagi setiap muslim. Pertama tadi Allah tidak akan mengampuni setiap pelaku syirik kalau dia sempat mati belum bertobat ya. Kemudian juga ketika Allah katakan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jadi ancaman apa lagi yang perlu kita ketahui coba? Kalau itu pun ya belum membuat kita itu tersadarkan dan membuat kita kemudian bertobat kepada Allah. Kemudian juga Allah mengatakan pada hari kiamat nanti orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan ada satupun yang dapat menolong mereka dari siksa Allah, gitu kan. Nah, kalau memang Ustaz Al-Fajar bertanya, adakah dalil yang sangat banyak? Apakah ada dalil yang lain? Banyak sangat. Kalau kita kembali membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, kita akan sangat banyak mendapatkan ancaman-ancaman lain dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku syirik. Di antaranya adalah yang belum sempat kami sebutkan, mereka nanti akan menjadi makhluk yang sia-sia dengan apa yang mereka lakukan dari amal-amalan semasa hidup di dunia. Walaupun amalannya banyak. Walaupun amal solehnya cukup banyak. Mungkin dia adalah orang yang luar biasa dalam bersedekah semasa hidupnya. Dia orang yang sangat dermawan semasa hidupnya. Sholatnya juga mungkin. Sholatnya luar biasa, nggak ketinggalan. 5 waktu dia lakukan dengan sempurna. Bahkan dia sholat ke masjid berjamaah. Ya, ditambah lagi mungkin juga dengan salat sunat. Begitu juga mungkin dia orang yang menjalankan ibadah puasa.
di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunat yang lain. Intinya Ustaz Al-Fajar, kalau seandainya dia adalah orang yang dikenal kemudian orang yang telah mengumpulkan banyak amal saleh di akhirat, tapi semua itu akan sia-sia di mata Allah. Ya, Masya Allah. Itu akan menjadi hal yang sangat tidak berarti nanti pada hari kiamat bagi orang itu. Kenapa? Karena di antara bahaya juga dari kesyirikan itu akan menghapus semua amalan. Ya, dan itu Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Di antaranya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apa kata Allah? Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Yang nama syirik pasti merupakan dosa besar semuanya. Mau nabi dulu, nabi sekarang juga. Maksud kami adalah mau nabi sebelum Nabi Muhammad, mau nabi kita Muhammad, semua yang nama syirik itu adalah perkara berat, perkara besar. Betul. Jadi dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu melakukan syirik, jika kamu melakukan kesyirikan, maka niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Terhapus semua amal dan kita akan menjadi orang rugi. Apa maksud rugi di sini? Kita sudah capek mengumpulkan beramal, kemudian malah tidak diberikan fadilah pahala dari amalan kita karena apa? Terhapus gara-gara kesyirikan. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, yaitu dalam Quran surah Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Di sini juga kita ketahui bahwa setiap amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesyirikan besar, syirik besar, terhapus semua amalannya. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk pada siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka melakukan syirik kepada Allah, seandainya mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya lenyaplah amalannya semua dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Ini juga di antara bahaya dari perbuatan syirik. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz kan, ini ada satu ungkapan mungkin ya, paradigma berpikir lah kita katakan di kalangan masyarakat kita. Jadi ada yang mengatakan begini, Ustaz, gimana sih kayak nggak adil gitu? Ada orang dia baik dengan manusia. Dia suka berbagi, dia suka membantu. Tapi nanti di akhirat gara-gara dia melakukan kesyirikan misal, di akhirat malah Allah menjadikan amalannya itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah. Kayak kurang adil katanya. Masa orang sebaik itu ternyata di akhirat malah masuk neraka gara-gara syirik. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Betul, makanya kalau kita kembali ke dalam konsep minhaj seorang muslim, konsep hidup seorang muslim itu, kita tidak bisa hanya sekedar baik secara horizontal. Kita harus juga baik secara vertikal. Kita tidak hanya soleh yang bersifat horizontal. Kita harus soleh secara vertikal kepada Allah. Kepada Allah. Berarti hablum minan nas. Iya, memang kita dituntut dalam Islam untuk berbaik kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, kita harus bersikap bagus. Kita memiliki rahmatan lil alamin, harus membawa rahmat kepada sekalian alam. Namun ingat, siapa pemilik alam? Siapa pemilik makhluk? Siapa yang menciptakan makhluk ini semuanya? Kan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita sesama makhluk kita bagus, tapi sang pencipta makhluk kita malah salah. Kita tidak baik. Di sini nanti kesyirikan itu adalah merupakan dosa besar. Bahkan kita yang tidak adil. Betul. Ya, kita yang tidak adil seorang hamba ketika kita sesama manusia, yang padahal manusia itu bukanlah yang membawa kepada, yang memberikan kita rezeki. Manusia itu bukanlah yang maha segala-galanya. Allah yang maha segala-galanya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang kemudian memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Ya. Kemudian masa kita berbuat baik kepada manusia tapi melupakan Allah yang pada hakikatnya telah melakukan kebaikan itu semua kepada kita. Ya kan? Sang pemberi. Ya, Allah itu adalah sang Khalik. Nah, maka kalau kita bilang
Kalau ada orang yang bilang nggak adil gitu kan, Allah nggak adil gitu kan. Nggak adil katanya. Iya, iya. Tapi masalahnya sekarang pahala itu sama siapa sih? Kebaikan itu sama siapa kita harapkan balasannya? Kan dari Allah. Nah, kenapa kita kemudian baik kepada manusia tapi kepada Allah kita nggak baik? Maka kalau kita bahasakan tidak adil, kita yang tidak adil. Ya, kita yang tidak adil. Allah wajar. Ya, Allah yang maha ya memberi petunjuk kepada kita. Al-Quran sudah jelas, Allah utuskan Rasul, kalau kamu gini, kamu akan gini. Kalau kamu gitu, kamu akan gitu. Kalau kamu baik, kebaikan itu akan juga kembali kepadamu. Ya, apabila kamu buruk, dan keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Salah siapa sekarang? Kan salah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mirip kayak orang, dia ingin mendapatkan surga dengan berbuat baik, tetapi dia kurang ajar ke pemilik surga. Betul. Dia ke Allahnya nggak bagus, Ustaz ya. Betul, bagus. Masya Allah. Jadi teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, ngeri juga ternyata kalau kita dengar tadi paparan Ustadz tentang syirik ya. Sudah menghapus segala amalan, dia ahli puasa, dia ahli ibadah lah kita kan. Tetapi nanti di akhirat terhapus semua Ustadz ya. Tidak ada penolong lagi di akhiratnya nanti. Bahkan dia dicap sebagai pelaku dosa yang sangat besar. Nah, jadi Ustadz, biar lebih jelas kepada para pemirsa kita tentang masalah kesyirikan, pertanyaan kedua ini agak lebih spesifik kita berbicara Ustadz ya. Baik. Apalagi kalau kita lihat fenomena hari ini, banyak masyarakat muslim yang terjebak dalam perdukunan Ustadz. Ada sakit sedikit, anak sakit, keluarga sakit, langsung dibawa ke dukun. Asal Jadi ada masalah, intinya solusinya betul, ke dukun. kepada dukun gitu. Dukun. Jadi bagaimana pandangan dalam Baik, Islam tentang ini Ustadz? Nah, jadi berbicara masalah perdukunan itu juga bahagian daripada contoh-contoh kesyirikan. Jadi bukan hanya itu contoh dari perbuatan syirik. Bukan hanya saja perdukunan yang dikatakan kesyirikan, banyak sangat. Syirik itu nanti ada syirkun niyah. Bahkan kita kalau salah niat Ustaz Al-Fajar dalam beribadah, misalnya kita sholat nih, yang semestinya niat kita harus kita tujukan kepada Allah saja. Dalam segala jenis ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami memerintahkan setiap hamba untuk beribadah kepada Allah, kepadaku, kecuali dengan ikhlas, dengan keikhlasan kepadanya. Nah, jadi apapun itu ibadah harus dilakukan ikhlas karena Allah saja. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah, tidak boleh kemudian kita mendualismekan niat di sini. Allah juga iya, yang lain pun juga iya. Nah, makanya itu juga bahagian pada kesyirikan. Jadi banyak contoh-contoh syirik di dalam kehidupan kita. Ada syirku ta'ah, syirik dalam bidang ketaatan. Allah mengatakan misalnya dalam Al-Quran ini haram, kemudian kita tunduk kepada manusia yang mengatakan itu sesuatu halal. Kita pilih yang manusia bilang, manusia yang fatwakan. Bukan Allah yang Allah bilang. mengatakan misalnya suatu hukum, misalnya ini contoh soal fajar, misalnya khamar itu haram kata Allah. Kemudian ada seseorang yang memfatwakan, mungkin dia seorang tokoh agama juga mungkin, ataupun yang ditokohkan oleh manusia. Ya, kemudian dia mengatakan apa? Fatwa yang sebaliknya, kontradiktif dengan Al-Quran. Allah mengatakan khamar, narkoba, dan apapun jenis yang memabukkan haram. Datang kita malah memilih pendapat yang datang dari manusia yang mengatakan itu halal. Berarti di sini juga syirik. Syirik apa namanya? Syirkut ta'ah. Atau sebaliknya, Allah katakan boleh. Kemudian kita lebih memilih fatwa yang datang dari manusia yang mengatakan tidak boleh, sebaliknya. Ini juga bahagian pada syirkut ta'ah. Jadi syirik itu banyak. Ada syirkun niyah, ada syirkut ta'ah tadi, dan lain-lain sebagainya. Secara umum juga nanti syirik dibagi dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang sangat spesifik dari Ustaz Al-Fajar barusan, bagaimana dengan perdukunan? Apakah itu juga termasuk syirik? Ya, tentu. Ya, itu adalah bahagian daripada kesyirikan. Dan kita pastinya, saya pribadi selaku manusia biasa tidak akan pernah mungkin mengatakan itu syirik atau bukan syirik kecuali ada dalil gitu. Ya. Jadi kalau kita buka dalil-dalil yang ada dari Al-Quran wa Sunnah, jelas kita akan dapati bahwa perdukunan adalah bahagian daripada kesyirikan. Apakah itu dukun itu sendiri ataupun yang mendatanginya juga menjadi bahagian daripada pelaku syirik. Nah, Ustaz Al-Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan semua dimanapun kita berada, bahwa orang yang melakukan praktik perdukunan, apakah itu dukun sendiri dan yang mendatangi dukun, itu dikatakan syirik. Disebabkan apa? Karena di sini telah mereka lepaskan Allah sebagai penolong, sebagai pemberi solusi setiap masalah yang kita hadapi gitu. Nah, dukun adalah orang yang kemudian bekerja sama dengan jin. Dukun adalah orang yang dia itu tidak memakai meminta pertolongan kepada Allah
Sedangkan pertolongan itu harus kepada Allah saja. Nah, kita yang mendatangi dukun berarti tidak memohon pertolongan kepada Allah, tapi malah memohon pertolongan kepada dukun. Di sini nanti sisi-sisi syiriknya. Nah, makanya kalau kita yang paham akan surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat, kita terkadang bohong dengan diri kita sendiri. Kita terkadang nggak ngerti apa yang kita baca. Di dalam sholat, setiap muslim pasti wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan itu merupakan ruknun min arkanis sholat, rukun di antara rukun-rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Dan apa yang kita ucapkan selalu di hadapan Allah dalam sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Nah, jadi mulut kita hanya kepada Engkau saja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Namun prakteknya kepada Allah, kepada dukun juga. Sama jadinya. Allah. Menyamakan, menyetarakan Allah itu kita anggap setara, itu adalah bahaya, yaitu juga musyrik, apalagi memang menganggap lebih daripada Allah. Maka saudara-saudara yang hati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dia mendatangi tukang ramal menanyakan sesuatu hal perihal tentang masalah yang sedang dia hadapi. Dia datang ke dukun, datang ke tukang ramal dengan tujuan untuk konsultasi masalah ini. Dia ingin mencari solusi dari apa yang sedang dia hadapi, misalnya. Bagi dia mungkin putus cinta tadi, mungkin dia perdagangannya itu, dagangannya itu kurang laku, masalah ekonomi kemudian dia mungkin hari ini kan sedang musim-musimnya ini pemilihan ini yang 2024, mungkin sering. Mungkin dia kemudian ingin mencari suara dengan cara mendatangi dukun biar menang misalnya. Ada mungkin doa-doa, mantra-mantra yang akan diajarkan nanti. Kemudian juga banyak sangat lah, intinya orang sakit juga, keluarga yang sakit, kemudian kita memohon kesembuhan sama dukun. Intinya dia ingin konsultasi, datang ke tukang ramal ataupun ke dukun tadi. Nah, apa bahaya orang yang mendatangi dukun? Kemudian di dalam hadis ini, la tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Salat. Maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bayangkan saat Al-Fajr, Rasulullah mengatakan dia tidak akan diterima salatnya, salat 5 waktunya selama 40 hari. Nah, pertanyaannya, apakah salat saja gitu? Di sini disebutkan salat. Bagaimana dengan puasa? Puasa diterima, zakatnya diterima, juga tidak diterima. Bagaimana cara memahami hadis ini? Kalau memang Rasulullah mengatakan tidak diterima salatnya, bagaimana dengan ibadah yang lain? Sedangkan salat adalah yang paling pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabul 'abdu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti di hari akhirat yang akan dihisab bagi setiap hamba adalah sholat. Jadi kalau udah sholatnya aja nggak diterima oleh Allah disebabkan kita pernah mendatangi dukun dan belum bertobat, maka bagaimana dengan amalan ibadah yang lain? Gitu. Dan bayangkan lagi Ustaz Al-Fajr dan kawan-kawan semuanya, kalau seandainya kita sempat didatangi oleh malaikat maut, Allah mendatangkan malaikat maut kepada kita untuk memisahkan kita dengan kehidupan dunia ini dalam artian kematian, dan di saat itu kita masih dalam kondisi hari-hari 40 ini. Dalam 40 ini kita meninggal dalam keadaan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum taubat ini. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan." Nah, di sini disebutkan dengan istilah yang berbeda lagi. Dan disebutkan dua-duanya dalam hadis yang sama. Itu ada beda makna. Istilah. Itu kalau digabungkan berarti ada beda prakteknya aja. Tapi sama-sama dalam kesyirikan. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun juga tukang ramal. Nanti kita akan jelaskan yang mana dukun, yang bagaimana sih yang dikatakan tukang ramal itu, Ustaz. Biar nanti kaum muslimin bisa tercerahkan. Karena nanti dukun juga banyak dukun ya. Ada dukun patah, dukun urut ya. Yang kita maksud dalam hadis ini nanti, yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini, kita akan jabarkan nanti. Nah, intinya dukun adalah dan tukang ramal adalah yang mereka itu melakukan praktek kesyirikan tadi. Oke? Nah, siapa saja yang kemudian datang kepada mereka untuk urusan apa saja, yang itu adalah urusan misalnya untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dia hadapi, bukan datang ke dukun untuk mendakwahi, juga datang ke dukun, ini beda. Kita datangi dukun untuk menceramahinya, untuk mengajak dia tobat, itu beda maksudnya. Ini datang dukun adalah untuk meminta sesuatu pendapat, untuk meminta satu solusi, dan kita yakin dengan apa yang dengan dia apa yang dia sampaikan.
Maka orang yang seperti itu sungguh telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Dengan syarat apa? Dia percaya, yakin lagi dengan apa yang dikatakan oleh dukun tadi. Disuruh potong ayam putih, dia pun potong. Kemudian kata dukun, kamu nanti tempel ini jimat. Ya, maka dia juga ikuti. Kalau kamu ingin sembuh, maka kamu makan ini tanah. Karena tanah ini berkah misalnya, kata si dukun tadi. Kalau kamu ingin laris daganganmu, maka kamu tempel ini jimat di dinding gedemu. Dia tempel. Ya, di tokonya mungkin, di tempat jualannya. Nah, kemudian dia intinya yakin dan mempraktekkan apa arahan dukun. Betul. Maka sungguh kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia adalah sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad? Al-Quran. Dia telah mengkufri Al-Quran. Dia telah rusak rukun iman terhadap Alkitab. Hubungannya dengan Al-Quran? Iya, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita firman Allah bahwa Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan nasib kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah sendiri katakan kalau seandainya kamu bertawakal kepada Allah saja, itu sudah cukup bagimu. Masa seakan-akan kamu belum mencukupkan Allah sebagai pelindung? Cari lain. Nah, di sinilah nanti ciri-ciri ya bentuk-bentuk dan nilai-nilai kesyirikan sama praktek perdukunan ini. Iya. Jadi dua hadis tadi ancamannya ngeri itu Ustaz ya, berarti Ustaz ya. Ada ancaman tentang sholat tadi. Betul. Itu sekedar datang bertanya. Yang kedua percaya dan patuh. Ya, berarti ini tidak hukumannya nanti nggak main-main juga betul Ustaz ya. Iya, sampai Rasulullah mengatakan bahwa tidak diterima sholatnya. Iya. Ya, kemudian juga dia telah dianggap kufur. Betul. Iya. Dan apabila ini dilakukan sering Ustaz Al-Fajar. Sering ya. Ya, misalnya hari-hari selalu dengan dukun. Ya, asal ada masalah sedikit ke dukun. Dan kalau dia sempat meninggal dalam keadaan belum bertobat, dia su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Ya, bayangkan datang ke dukun kata Rasulullah. Man ata. Di sini berarti kalimat aktif. Siapa saja yang mendatangi dukun atau tukang ramal. Datang di sini, ya, kan beda-beda orang beda-beda jarak datangnya. Betul. Ada yang terkadang Ustaz Al-Fajr dari Aceh ke Jawa. Hanya untuk itu. Untuk mendatangi dukun. Ada yang dari Jawa terkadang khusus ya bersafar ke Aceh misalnya untuk mendatangi tukang ramal dan dukun. Betul. Untuk supaya mendapatkan suatu solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Ada mungkin kita yang di Aceh Tengah mungkin. Kita orang Takengon ini sengaja sangat ke Melabuh misalnya, ke Aceh Barat dengan tujuan untuk berobat kepada dukun. Ataupun orang yang dari Melabuh misalnya, dia datang ke Banda Aceh dengan tujuan untuk berobat kepada dukun. Kita anggap saja misalnya Ustaz Al-Fajar kita ini yang sedang berada di Aceh Tengah. Ya, karena kita berdomisili di Aceh Tengah sekarang. Orang Aceh Tengah misalnya, kita orang Aceh Tengah ini. Kemudian dengan sengaja sangat pergi ke Biren. Berapa itu? Ya, jauh. Kabupaten Biren dengan Takengon 3 jam perjalanan, 2 jam setengah atau 3 jam dengan kilometernya mungkin 100 kilometer ya, kurang lebih kurang. Berarti perjalanan kita dari Takengon menuju Biren untuk tujuan ke dukun, tukang ramal 100 kilometer inilah 100 kilometer musyrik. 100 kilometer inilah 100 kilometer dalam kesyirikan, dan sempat kalau kita meninggal dunia dalam perjalanan ini musibah mungkin belum pun sampai ke tempat tujuan, musibah datang, kecelakaan, maka sungguh dia meninggal dalam su'ul khotimah. Kenapa? Langkah kakinya itu untuk kesyirikan. Allah. Bagaimana kalau itu jauh dari itu? 200 km, 300 km jarak perjalanan untuk ke dukun. Maka man ata kahinan aw arrafan. Orang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal sejarak apapun, gitu kan? Dan tidak sini hanya sekedar jarak, walaupun itu tetangga kita. Dukun itu memang di samping rumah kita. Walaupun intinya bukan datang apa, kita datang untuk kemudian meminta sesuatu pendapat ataupun solusi, maka nggak diterima sholat kita 40 hari. Ya, kemudian juga nggak dianggap kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah seakan batal iman kita. Dan ini bahagia pada nawaqidus syahadatan Ustaz Al-Fajar. Kalau kita perdalam bab ini mengenai bab tauhid, nanti kita akan dapati apa saja yang membatalkan syahadat. Nawaqidul iman, ya, yang dapat membatalkan dari iman kita. Di antara yang membatalkan iman adalah itulah perdukunan. Perdukunan tadi. Iya. Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz tadi sekedar datang dan bertanya saja, ini sudah 40 malam tidak diterima sholat Ustaz ya. Iya. Apalagi ketika dia patuh ikut arahan, ya. Apalagi sekarang Ustaz, setiap yang datang ke dukun ini
Para dukun biasanya memberikan persyaratan, Ustaz. Memberikan persyaratan, kemudian memberikan benda-benda yang dikenal dengan azimat jimat. Ya, ini bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Bagus. Ya, jadi sebelumnya soal fajar, kita terkadang jadi bukan malah prihatin, bukannya jadi ya marah. Iya, marah, memang kita marah kepada perdukunan ya, praktek perdukunan ini. Namun terkadang jadi lucu kita. Menyaksikan orang-orang yang terkadang ya asal sedikit ada masalah ke dukun gitu. Kayak nggak masuk akal gitu kan. Kok sebodoh itu sih orang hari ini. Namun kalau kita pun bilang bodoh, ternyata yang datang ke dukun juga orang-orang yang berpendidikan. Ya, mereka sudah kuliahan, anak-anak kuliahan sudah S3, tamat kuliah, S3 bahkan ya. Ini yang lucunya di sini. Padahal kita harus marah gitu kan. Padahal kita harus memiliki rasa benci kepada orang seperti itu. Tapi sekarang terkadang kebencian ini malah berbalut dengan lucu jadinya. Kok percaya gitu. Contoh Ustaz Al-Fajar misalnya, kalau ada orang misalnya orang yang belum menikah ini, yang dia mungkin terlambat mendapatkan jodoh. Udah 30-an umurnya belum pun datang jodoh. Nah, kemudian datang ke dukun. Benar kan? Apakah memang dukun nanti akan mampu ya memberi solusi terhadap itu? Kan? Kemudian juga misalnya dia kurang pede ini, dia kurang percaya diri dengan dirinya. Ya, dia tidak menerima takdir Allah yang mungkin ya kurang ganteng, nggak tampan, wajahnya mungkin agak berserak gitu ya. Kemudian dia kepingin menikah dengan laki-laki dengan perempuan yang cantik, tapi nggak ada yang suka, ya kan? Ya, datang ke dukun solusinya. Pak Dukun, ada ke mantra yang bisa saya baca, mungkin kan? Mungkin itu bisa menjadi permanis, ya, akan menjadi perkasi sehingga nanti orang yang aku cintai ini betul-betul juga dia cinta kepadaku, tidak cinta bertepuk sebelah tangan saja. Ya, nah, kalau memang ada doa, kalau memang ada mantra dari dukun, bahwa mantra itu yang kemudian membuat pandangan wanita cantik tadi bisa jadi tertarik kepada kita yang jelek. Nah, coba kita perhatikan. Banyak hari ini secara fakta kita sampaikan ya, itu istri-istri dukun malah jelek. Ya, istri-istri dukun jelek. Betul. Nah, seandainya dukun ada mantra itu, maunya dia yang duluan membaca itu, biar istrinya cantik, biar istrinya kayak artis gitu. Artis gitu kan? Ya, ini kan jadi aneh ini. Datang orang ke dukun, persoalannya apa? Biar laris dagangan. Karena dia buka toko gede, jual baju, jual makanan, kok sepi, kok kayak nggak ada pelanggan, gitu kan? Datang ke dukun minta solusi, dikasih mantra, gitu kan? Betul. Tempellah mantra itu di dinding tokonya, pintunya, lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu memang ada mantra tersebut seperti itu, kenapa nggak dukun aja yang jualan, buka toko besar-besar? Kaya dia, karena dia punya mantra, punya doa yang kemudian dapat mendatangkan rezeki dari mantra-mantra maksudnya, itu kan? Nah, ini kan aneh. betul. Kemudian juga apa lagi masalah? Banyak sangat sakit juga. Kemudian datang ke dukun. Minta solusi biar sembuh dari sakitnya. Dikasihlah benda yang berupa misalnya benang 7 warna. Apa hubungannya sakit perut, sakit kepala dengan benang tadi? Ya, kemudian kalau ingin sembuh kamu potong ayam putih. Apa hubungannya sakit dengan ayam putih? Apa hubungannya dengan ayam hitam dan lain sebagainya? Dan inilah sesuatu yang tidak logis. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mendatangi dukun kecuali orang-orang yang jahil. Walaupun pendidikannya sudah tinggi. Nah, jahil datang kepada orang yang lebih jahil, yaitu dukun. Maka yang ada kejahilan, yang terjadi adalah kebodohan-kebodohan. Bukan orang pintar, bukan orang pintar. Walaupun namanya adalah orang pintar, pada hakikatnya dia adalah jahil. Iya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas persoalan jimat dalam Islam adalah bahagian daripada kesyirikan. Dan itu siapa yang katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan atau man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang memasang jimat, memakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian Ustaz Al-Fajar dan juga kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah dinampakkan kepadanya itu seorang laki-laki ataupun seorang laki-laki yang menampakkan kepada Nabi berupa benang yang ada di lengannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam abasara ala adudi rajulin halaqatan arahu. Qala min sufrin. Faqala wayhaka ma hadhihi? Ya, qala min al-wahidah. Qala amma innaha la taziduka ila wahnan. Imbidha anka
Iya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Maaf lah. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa kandungan dari hadis ini? Sesungguhnya Rasulullah itu pernah dinampakkan dan ataupun juga bahasa lainnya ada seorang laki-laki yang menampakkan dirinya yaitu sedang memakai benang Iya. yang dari kuningan, min sofrin, dari kuningan. Kemudian Nabi mengatakan, "Apa yang kamu pakai ini? Untuk apa kamu pakai ini?" Bahasa kitanya. Iya. "Aku memakai ini ya Rasulullah minal wahina, sebagai penangkal penyakit yang aku sedang derita." Maka apa kata Nabi? "Ama innaha la taziduka illa wahnan." Sungguh apa yang sedang kamu pakai ini tidak bertambah kecuali hanyalah masalah baru. Allah. Kamu tidak akan bisa mencari solusi dengan cara ini. Kamu tidak akan mendapatkan solusi dari memakai ini. Sakitmu malah akan bertambah. Kamu akan malah bertambah lemah, kata Nabi. Imbidha angka. Nabi dengan tegas mengatakan apa? Cabut itu dari dirimu. Lepaskan itu. Ya, buang itu. Tidak hanya imbid, tapi imbid di sini Ustaz Al-Fajar dalam bahasa Arab, cabut dan buang. Ya, campakkan bahasa lainnya juga. Ambil, cabut, campakkan. Karena apa? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, seandainya kamu mati sedangkan kamu masih berada, sedangkan jimat itu masih berada di lenganmu, di badanmu, ma'aflahta abada, sungguh kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Ma'aflahta abada di sini, ma'aflahta abada di sini maksudnya apa? Kamu tidak akan bisa terselamatkan dari azab kubur. Kamu tidak terselamatkan dari siksa neraka. Kenapa? Ya wajarlah ketika dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa bentuk su'ul khotimah dalam hadis ini? Dia meninggal di badannya masih ada jimat. Ya, kemudian juga dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ya disebutkan di situ dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah itu pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang di badannya, di lengannya ada juga memakai benda yang hampir mirip, yaitu benang 7 warna kalau bahasa kita hari ini. Dan itu memang disebutkan bahwa dalam hadis adalah benang. Kemudian ya benang itu dipakai oleh seseorang ini dengan tujuan untuk menangkal demam. Nah, ditanya oleh Abu Hudzaifah, "Apa yang kamu pakai ini? Kenapa kamu memakai benang ini?" "Aku memakai ini," kata si orang ini, "bahwa untuk menangkal demam yang sedang aku rasakan." Maka apa kata beliau? Dan bahkan tanpa berkata-kata langsung diambil, dibuangnya. Langsung. Ya, ini terceritakan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ya dari Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah sampai setegas itu berhubungan dengan ya berhadapan dengan masalah kesyirikan. Ketika ada seseorang yang memakai benang 7 warna tadi, yang itu diyakini sebagai jimat dapat menyembuhkan dari penyakit demam tadi, maka Abu Hudzaifah ya memotongnya kemudian membuang. Kemudian dalam riwayat yang berbeda, Imam Waqi ya pernah meriwayatkan dari Hudzaifah juga radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendatangi orang yang sedang sakit. Adik kawannya sakit. Bahasa kitanya sedang sakit di rumah ini. Dijenguknya oleh Abu Hudzaifah. Nah, sesampai beliau ke tempat kawannya yang sedang sakit ini, beliau langsung menyaksikan di lengan kawannya ini juga ada benang 7 warna. Sama juga kejadiannya. Kemudian ditanyakan, "Apa yang kamu pakai ini?" Ya. "Untuk apa kamu pakai ini?" "Ya, untuk menangkis penyakit, menangkal penyakitku, wahai Hudzaifah." Maka tanpa berbasa-basi, Abu Hudzaifah mengambil dengan paksa, mencabut dengan paksa. Dan setelah beliau mencabut itu, benang itu dari teman yang sedang sakit, beliau sempat mengatakan kepada temannya apa? "Wahai temanku, seandainya engkau mati dan engkau mati dalam kondisi masih memakai jimat ini, ataupun aku menyaksikan ada jimat ini di badanmu, sungguh aku tidak akan pernah menyolatkanmu." Coba, ini kalimat tegas dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beginilah didikan Rasulullah SAW kalau kita lihat. Jadi kenapa para sahabat sampai setegas itu tanpa perlu minta izin kepada yang memakai jimat tersebut? Abu Hudzaifah bahkan dengan ya tegas mengatakan, kemudian juga dengan memaksa untuk mencabut, dan bahkan beliau sendiri yang mengambilnya dan membuangnya dan mengeluarkan kalimat yang sangat tegas. "Kalau kamu mati, walaupun kamu teman kalau bahasa kitanya, walaupun kamu adalah kawanku, kawan akrabku, namun ingat kalau kamu sempat mati dan di badanmu masih ada benda jimat ini, aku nggak akan musolatkan kamu." Begitu tegasnya. Dan ini kalau kita perhatikan Ustaz Al-Fajar, ini adalah bukti dan bahagian dari didikan Rasulullah, bahwa Rasulullah sebenarnya juga demikian. Toh buktinya dalam hadis Imran ibn Husain tadi, Rasulullah juga mencabutnya. Walaupun tidak mencabut dengan tangannya sendiri, namun diperintahkan kepada orang itu dibuang. Maka pastinya kita ada juga yang
sangat bijak untuk kondisi kita hari ini, mungkin untuk kita praktekkan. Walaupunlah kita tidak mengambil paksa, mencabut paksa, ya, minimal kita minta dia untuk mengambilnya sendiri, mencabutnya sendiri dan membuangnya. Nah, kemudian yang paling penting dari itu Ustaz Al-Fajar, bukan hanya sekedar jimat itu dibuang, tapi pikirannya belum kebuang. Jadi, keyakinannya belum kebuang. Maka yang lebih penting dari itulah pemahaman terhadap jimat. Keyakinannya harus kita buang dulu. Kalau dia udah lurus pemahamannya, tauhidnya sudah bagus, akidahnya sudah mantap, nah insya Allah dia sendiri nanti juga akan dapat mampu membuangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kalau kita kembali juga dalam hadis, Rasulullah juga mengatakan orang-orang yang memakai jimat itu akan kena bully nanti di hari kiamat. Dibully sama Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang memasang sesuatu, barang siapa yang menggantungkan nasib kepada sesuatu, maka Allah akan melepaskan dia dengan sesuatu itu. Allah akan biarkan dia dengan sesuatu itu. Allah akan biarkan dia untuk mencari penolong, membiarkan dia untuk mendapatkan pertolongan dari benda itu. Maka nanti di hari kiamat, apa aja terdapat dalam Al-Quran juga, orang yang dulu-dulu memakai jimat, ketika hari kiamat mereka ingin minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah kami, gitu kan? Apa kata Allah? Kalian memohon pertolongan kepadaku, gitu. Sedangkan dulu waktu kamu di dunia bukan aku yang menjadi penolongmu. Bukan aku, kata Allah, yang kamu jadikan sebagai penolong. Kamu mau minta pertolongan sama dukun. Kamu meminta pertolongan pada benda-benda. Mintalah pertolongan sama benda-benda yang kamu pernah yakini itu dapat membawa manfaat bagimu. Dibuli sama Allah, dan orang itu nanti sangatlah menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Dibully manusia saja begitu berat, apalagi nanti di akhirat lagi siapa lagi yang akan menolong, Ustaz, ya? Betul. Masya Allah ya para pemirsa, ternyata jimat ini betul-betul berbahaya karena nanti bisa mengundang bulian ternyata di akhirat nanti, di dunia apalagi memang. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita tanya lagi nih ke Ustaz ya, biar lebih dalam materi kita. Ustaz, jadi jimat itu apakah hanya sekedar mantra, Ustaz? Adakah jimat-jimat dalam bentuk yang lain? Tadi mungkin Ustaz sebutkan ada benang itu. Adakah dalam bentuk yang lain, Ustaz? Betul. Jadi kalau kita kembali kepada hadis tadi, mungkin itu sebagai adat kebiasaan zaman jahiliyah dulu adalah yang dijadikan jimat itulah berupa benang. Dan tidak hanya benang, berupa tali mungkin juga, buhul yang sebagainya. Dan juga bahkan sampai berupa mantra-mantra yang tertulis. Iya. Jadi jimat itu banyak jenisnya. Intinya apapun benda, apapun itu bentuk tulisan juga. Yang itu adalah tulisan yang tidak terdapat dari Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada nilai syar'i di dalamnya. Mantra-mantra adalah huruf-huruf, kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, ya kan? Kemudian juga benda apapun itu namanya, bahkan sampai cincin katanya berisi, ya kan? Keris misalnya. Ataupun juga benda-benda yang lainnya yang diyakini kemudian dapat membawa manfaat dan mudarat. Bukan Allah yang memberi manfaat, bukan Allah yang dia yakini yang mendatangkan mudarat, tapi benda tersebut inilah dikatakan dengan jimat. Nah, jadi bahkan termasuk juga tulisan Ustaz Al-Fajar. Dan bisa saja Ustaz Al-Fajar tidak hanya tulisan yang tidak dimengerti, bahkan tulisan yang dimengerti sekalipun, namun ketika tulisan itu salah penggunaannya, bahkan itu dari Al-Quran sumbernya, bahkan itu dari hadis sumbernya, namun salah dalam penggunaannya. Contoh misalnya Ustaz Al-Fajar, seseorang yang menulis ayat kursi di selembar kertas, kemudian dibingkis dengan begitu rapi, kemudian diikat dalam benang, dengan benang yang diikat di pinggang, kemudian di lengan atau di kaki, yang tujuannya katanya untuk menangkal penyakit lain sebagainya. Sungguh ini juga bahagia pada jimat. Walaupun ayat Quran. Walaupun itu ayat Quran. Karena ayat Quran bukan digunakan untuk yang demikian. Masa dibingkis dengan kertas kecil, diikat di pinggang? Enggak sopan berarti. Enggak sopan. Bayangkan orang seperti ini kena hukum berlapis dalam Islam. Pertama, dia adalah kena hukum pelecehan terhadap Al-Quran. Kemudian dia berhubungan juga dengan kesyirikan, karena inilah jimat. Dia bukan beramal dengan ayat tersebut dengan cara mengamalkan apa perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Iya, betul. Karena Al-Quran ditujukan sebagai petunjuk, bukan untuk dijadikan alat mediasi untuk tujuan-tujuan duniawi tadi. Nah, kemudian juga hukum berlapisnya apa aja? Dia kena hukum melecehkan Quran disebabkan dia masuk kamar mandi. Setiap hari pasti dia masuk ke kamar mandi, dan di pinggangnya ada
benang 7 warna yang terisikan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang kalimat la ilaha illallah mungkin, ataupun juga zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah tadi, ayat kursi dan sebagainya. Dia berarti setiap hari memasukkan kalimat-kalimat suci dalam kamar mandi Ustaz Fajar. Ini fatal sangat kejadian. Ya, jadi tidak hanya bahkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti, walaupun itu bahkan kalimat yang dimengerti dari Al-Quran dan Sunnah, namun penggunaannya caranya seperti tadi, maka itu termasuk bagian pada jimat. Apakah juga misalnya juga hari yang kita saksikan ditempel misalnya di pintu rumah sebagai penangkal supaya jangan datang pencuri. Betul. Ya. Kemudian jangan diganggu syaitan misalnya, ataupun ditempel di pintu toko, ya, kios supaya laris dagangannya misalnya. Nah, biasanya yang banyak orang tempel ayat 1000 dinar katanya. Istilahnya apa? Ayat 1000 dinar. Yang padahal Allah sendiri tidak pernah menamakan ayatnya, firman-Nya dengan istilah itu kan. Wallahu alam, bahkan kalau kita lihat dari hadis Nabi pun, Nabi belum pernah bersabda demikian. Nabi sampai menamakan istilah untuk ayat, potongan ayat dari surah At-Talaq itu adalah ayat 1000 dinar gitu ya. Ya, jadi kalaupun memang itu bagus maknanya ayat 1000 dinar, karena memang mungkin ditujukan untuk supaya mudah rezeki tadi. Karena ayat ini kan berhubungan dengan kemudahan rezeki dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa makna takwa di sini? Mengerjakan perintah. Salat, ya, apapun yang Allah perintahkan, ya. Kemudian juga barang siapa yang meninggalkan larangan-larangannya, gitu kan? Nah, baru yang kemudian kita mendapatkan fadilah dari ayat ini, dari takwa ini apa? Kita akan mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi barang siapa yang bertakwa, bukan barang siapa yang tempel. Ya. Jadi hari ini coba orang yang nempel-nempel itu, salahnya enggak. Di warung coba kita lihat, warung kopi, kafe, resto, dan nempel ayat 1000 dinar katanya. Ya, dia tempel ayat suci tersebut di dinding dengan tujuan biar laris dagangan. Namun ketika azan dikumandangkan, azan maghrib dikumandangkan, azan zuhur dikumandangkan. Kumandangan azan adalah bertanda waktu sholat masuk. Tiba. Kemudian kita diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas dunia untuk melaksanakan sholat, gitu kan? Namun apa yang terjadi di warung-warung hari ini, di kafe-kafe hari ini, di resto-resto hari ini? Ya, banyak mereka meninggalkan sholat. Betul. Pemilik kedai, pemilik toko, pemilik warung, bahkan mereka tidak sholat. Penghuninya juga yang datang kepada ya untuk membeli, ya, dalam keadaan mereka santai-santai doang di situ, nongkrong nggak jelas, ya, sampai menghabiskan waktu berjam-jam meninggalkan sholat. Apakah seperti itu? Kan? Dan bagaimana korelasinya dengan ayat yang ditempel tadi? Betul. Bagaimana kita memahami itu gitu? Makanya inilah jimat. Kalau betul-betul dia ingin mendapatkan solusi terhadap masalah yang dia hadapi, maka ingat, bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah dengan arah yang kita tidak sangka-sangka, karena Allah memang Maha memberi rezeki, ya bertakwa kepada Allah, bukan menempel gitu. Hari ini kan jadi jimat nih berarti. Jadi jimat itu karena dia cuma sekedar menempel, tapi di dalamnya malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ustaz Al-Fajar banyak sangat benda-benda ataupun jenis-jenis jimat yang dipakai oleh orang hari ini. Dan itu beda-beda daerah pasti nanti beda-beda bedanya, beda-beda tempat, ya, beda-beda benda yang diyakini bisa membawa manfaat dan mudarat tersebut. Intinya apapun itu benda, ya, yang kalau dia meyakini benda itu bisa membawa sesuatu manfaat dan mudarat bagi dirinya, bukan Allah yang mendatangkan dan memberikan manfaat kepada kita, disinilah titik kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, kawan-kawan semuanya dimanapun kawan-kawan berada, ternyata materi tentang syirik ini luas dan ternyata dahsyat sekali efek sampingnya, baik di dunia maupun di akhirat, Ustaz ya. Dan sebenarnya kami ini Ustaz penasaran sekali Ustaz dengan ciri-ciri dukun, termasuk juga jimat-jimat yang mungkin bagusnya Ustaz kita kupas nanti suatu saat, nanti kita ambil sesi khusus ya Ustaz ya. Kita bongkar nih jimat-jimat itu apa, contoh-contohnya, bahkan ciri-ciri hari ini kan banyak uskun ya Ustaz. Ustaz dukun, dia nampak Ustaz tapi ternyata dukun. Tapi insya Allah itu Ustaz, kami sangat berharap Ustaz berkenan untuk menyampaikan itu nanti. Baik, insya Allah nanti kita akan coba ya duduk lagi kembali untuk membahas satu season, di mana di season tersebut nanti kita akan bahas supaya nanti setiap kaum muslimin mampu membedakan mana itu yang syar'i, mana tidak syar'i dari praktek ya pengobatan yang ada di sekitar kita hari ini, ya. Nanti juga kita akan membongkar nanti, ya, mungkin juga kita akan nampakkan kepada pemirsa itu benda-benda yang diyakini hari ini yang dipakai, karena orang hari ini menganggap remeh.
apakah ini benda ini kok bisa dianggap jimat ya? Ya kan? Betul Ustaz ya. Kan nggak apa-apa ini itu kan. Kan ini dari tungku kami. Iya. Ini kan dari ustadz kami juga. Mana mungkin ustadz kami salah, mana mungkin ustadz kami nggak paham tentang tauhid dan sebagainya. Iya. Jadi insya Allah nanti kita akan ambil satu season, insya Allah kita akan kupas tuntas tentang persoalan yang kita maksud barusan, insya Allah. Iya, baiklah. Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Iya. Dan para pemirsa semuanya, insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.